Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Royon Sirumapea. Saya di sini akan mencoba membangun sebuah jaringan VLAN, di mana jaringan tersebut jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN, atau juga untuk pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel pada sebuah jaringan, atau memperkecil ruang lingkup jaringan. Oke, baik. Di sini akan saya mulai dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, dan juga nanti kalau video ini kurang ada yang perlu diperbaiki, mohon nanti tanggapannya, atau boleh dikomentari di ruang komentar, dan juga di like dan subscribe. Oke, berikut kita mulai. Ya, membuat atau merancang jaringan VLAN dalam satu sekolah menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini kita buka Cisco Packet Tracer. Oke, lalu kita rancang jaringannya menggunakan satu router. Kita coba menggunakan satu router. Ini adalah yang kita pakai, ini adalah router PT. Dan selanjutnya kita menambahkan yang namanya switch atau hub. Saya di sini akan mencoba membuat 3 ruangan. Masing-masing ruangan saya berikan contoh komputernya 3 komputer. Jadi nanti terserah mau berapa banyak dibuat, tergantung keinginan. Oke, setelah mempersiapkan alat bahannya, kita menghubungkan masing-masing jaringan tersebut saya gunakan di sini kabel strike, kabel UTP yang tipe strike. Nah, saya hubungkan seperti ini. Ini saya mulai dari pas 2. Ini ke header 4. Ini juga sama ke header 2. Sedangkan ini juga ke header 3, dan juga komputer berikutnya ke header 4. Pada ruangan berikutnya header 2, header 3, header 4. Oke, sekarang kita menghubungkan antara router dengan switch, dimana jaringan tersebut supaya bisa sering terhubung, tapi nantinya mereka itu tidak bisa saling berkomunikasi dengan cara kita tambahkan dulu potnya. Kebetulan pot yang ada di sini. Oke, kita coba menghubungkan menggunakan kabel. Kita pakai header 1, pas header 1 kita pakai ke header 0, dan juga pas header 1 ke header 1. Nah, kebetulan karena kurang dia potnya, kita di sini menambahkan potnya dengan cara kita pilih yang router NM1CE dengan cara matikan, lalu angkat seperti ini, bukan kembali, lalu close. Setelah itu
kita sambungkan atau hubungkan kabelnya ke sebuah switch. Oke. Sekarang kita di sini mencoba menandai, membuat masing-masing ruangan supaya kita tahu bahwasanya ruangan ini berbeda. Jaringan ini berbeda dalam setiap ruangan. Tapi terlebih dahulu ini kita aktifkan dulu supaya saling terkoneksi dengan cara klik router, lalu pilih config, kita pilih masing-masing ethernetnya, nah, seperti ini, lalu kita on, ini dari satu kita on, lalu di on kan, sehingga hasilnya seperti yang terlihat pada layar. Oke, berikutnya kita menandai menamai sebuah ruangan. Kita contohkan jaringan di sebelah di sini adalah kita buat ruang guru, sedangkan yang di sini adalah ruang siswa, dan juga yang sebelah sini ruang perpustakaan, nah, seperti ini. Oke, baik. Setelah kita membuat seperti ini, lalu kita berikan masing-masing alamat. Kita sekarang membuat alamat atau IP address tersebut, di mana IP address tersebut itu adalah sebagai tanda pengenal masing-masing jaringan, dengan cara kita klik router, kita isi masing-masing pasnya. Nah, di sini kita buat IP-nya kelas, kita mulai dari kelas A. Di sini kita buat 10.10.10.1. Ini adalah contoh. Nah, oke, berikutnya ini adalah 128.50.1. Berikutnya ke ruang perpustakaan, kita samakan juga di sini 192.168.11. Oke, setelah itu kita membuat masing-masing IP pada komputer. Nah, kita tandai dulu IP yang tadi berapa biar jangan kita lupa nanti. 10.10.10.1. Sedangkan di sini 128.50.1.1. Ini 192.168.1.1. Oke, baik. Sekarang masing IP-nya ini kita ikuti dia ke masing-masing kliennya. Nah, kita buka pertama dengan cara klik komputer, lalu pilih desktop. Setelah itu pilih IP konfigurasi seperti ini, lalu kita masukkan, kita ikuti dia dari mana dia terhubung, kita ikuti. Oke, 10.10.10. Kita buat sini 2. Nah, dengan cara klik subnetnya dan juga masukkan gateway-nya. Gateway yang kita masukkan itu adalah IP daripada router. Seperti ini dia, IP daripada router. Oke, selanjutnya masuk komputer 2-nya dengan cara di komputer lalu desktop, lalu konfigurasi. Ini kita buat di sini 3. Nah, masukkan gateway-nya. Lalu komputer ketiga desktop. Ini kita buat 4. Ini saya copy tadi biar cepat. Oke, sekarang kita masuk ke ruang siswa. Di sini kita masukkan pada komputer pertama IP desktop, lalu konfigurasi. Kita masukkan 128.50.1.1.
titik 2. Sedangkan gateway-nya 128.50.1.1. Gateway ini kita masukkan IP daripada router. Sekarang masuk komputer 2-nya dengan cara yang sama. Ini tadi kita buat 3 gateway-nya, kita masukkan seperti ini. Komputer berikutnya atau komputer ketiga dengan cara yang sama, ini kita buat 4, masukkan gateway-nya. Oke, sekarang kita ke ruang masuk ke ruang perpustakaan dengan cara klik komputernya, lalu pilih desktop, IP konfigurasi. IP untuk perpustakaan kita tentukan tadi 192.168.1.1. Ini ke sini kita buat 2. Nah, sedangkan gateway-nya 192.168.1.1, di mana gateway ini adalah IP daripada router tersebut. Lalu komputer kedua sama dengan desktop. Lalu saya di sini saya copy biar cepat. Oke. Komputer ketiga pun seperti itu juga, kita lakukan dengan cara yang sama. Ini 4, ini lalu ini. Oke, sekarang jaringan ini sudah saling terhubung, saling berkomunikasi. Atau kita uji dengan cara kirim pesan. Kita dari ruang perpustakaan kita kirim pesan ke ruang siswa. Oke, kita ulangi sekali lagi karena masih proses dia, sehingga dia sukses. Tapi kalau sukses dia seperti ini, dia tidak disebut dengan jaringan VLAN. Bagaimana caranya supaya bisa kita buat supaya terbentuk jaringan VLAN? Maka kita akan mengubah dari switchnya. Oke, dengan cara kita klik switch pada komputer ruang guru, lalu kita pilih config. Ini ada di sini VLAN database. Kita klik VLAN database. Kita masukkan dia nomornya, kita contohkan ini nomor 10, nomornya nomor 10 atau nomor 10. Dan kita masukkan VLAN-nya ini. Kita buat aja di sini adalah VLAN guru. VLAN guru. Lalu kita add. Ada yang kurang apa? Oke. Oh, di sini kita tidak perlu menggunakan ruang guru. Kita buat di sini ruang guru. Apa di sini yang terjadi? Atau kita langsungkan aja. Oh, sorry. Dari menggunakan titik. Kita ulangi VLAN guru. Tadinya nggak bisa karena di sini menggunakan titik, tidak boleh. Oke, sekarang masuk kita ke ruang siswa. Kita buat dia dengan cara klik switchnya, lalu config. Kita pilih dia VLAN database. Lalu kita buat di sini 20. Itu adalah sebuah contoh. Ini namanya, kita buat aja namanya ini VLAN siswa. VLAN siswa. Lalu kita tekan. Masuk kita ke ruang perpustakaan. Kita lakukan dengan cara yang sama, config. Lalu kita pilih sini VLAN. Lalu kita masukkan, kita contohkan aja nih 30. Nomornya itu 30. Lalu kita buat di sini VLAN perpus. Seperti ini dia. Oke.
sekarang kita konfigurasi lagi dari ruang guru. Kita pilih dia, yang kita pilangkan dia dari switch ruang guru ke router. Dengan tadinya kan kita pakai di sini switchnya yang fast adder 1. Kita klik fast adder 1, lalu kita ubah VLAN-nya kita ubah di sini VLAN 10. Oke. Di sini juga seperti itu juga. Pada ruang siswa kita klik dia VLAN 1. Ini kita ubah menjadi VLAN 20. Itu yang menuju ke switch ke router. Dan ruang perpustakaan kita lakukan dengan cara yang sama. Seperti ini yang 30. Oke. Jadi sekarang setelah sudah kita rubah jaringannya, yang tadinya dia saling terhubung tapi sekarang tidak saling terhubung lagi. Kita contohkan dari ruang siswa ke ruang guru, dia tidak bisa berkomunikasi lagi. Atau kalau kita lakukan dengan cara ping, contohnya di sini dari ruang guru kita lakukan ping, lalu ketikkan ping, lalu kita masukkan IP pada ruang siswa, ping spasi 128.50.1.2, maka jaringan tersebut tidak saling terhubung, tapi sesama jaringan ini akan dia terhubung. Contohnya kita dari komputer 1 ke komputer 2, ping spasi 10.10.10.3 contohnya. Dia akan terkoneksi, terhubung. Sehingga tapi walaupun mereka satu jaringan, karena kita di sini adalah membentuk sebuah jaringan VLAN, maka antara jaringan ruang guru, ruang siswa, dan juga ruang perpustakaan tidak saling berkomunikasi, padahal mereka itu menggunakan satu jaringan. Seperti itulah contoh membuat sebuah jaringan VLAN. Nanti akan kita coba membuat kembali lagi yang lebih luas lagi dan yang lebih mudah dipahami. Oke, sekian dan terima kasih.